Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Nah, kali ini ada pengumuman spesial loh, khususnya untuk kelas Madya dan kelas Tunas. Nah, adik-adik, sudah lama ya adik-adik Madya sama Tunas, kalian gak bertemu sama teman-teman kalian, guru-guru sekolah minggu kalian. Pasti kangen kan? Pasti rindu kan? Tenang, Victory Kids punya solusi loh buat kalian, supaya kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian dan guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, kali ini Victory Kids akan mengadakan komsel khusus anak-anak Madya dan anak-anak Tunas secara online. Nah, untuk komsel kelas Madya akan diadakan di hari Sabtu jam 5 sore setiap minggu kedua dan minggu keempat. Sekali lagi, komsel anak Madya akan diadakan di hari Sabtu jam 5 sore setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi 1 bulan 2 kali komsel. Nah, untuk anak-anak Tunas, komselnya akan diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Jadi selama 1 bulan itu setiap hari Jumat adik-adik Tunas ada komsel di jam 7 malam. Nah, untuk komsel Madya akan dipimpin oleh Kak Fani. Dan bagi adik-adik yang belum punya nomornya Kak Fani, silakan dicatat ya. Dan juga komsel anak Tunas akan dipimpin oleh Ko Vincent. Bukan Om Vincent ya, tapi Ko Vincent ya. Nah, jadi adik-adik Tunas juga yang belum bergabung di dalam grup Victory Kids dan yang belum memiliki nomornya Ko Vincent, silakan dicatat ya melalui di layar di depan adik-adik semuanya. Oleh karena itu, adik-adik, saya mengajak kita semuanya untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menghadapi tahun 2021 berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom, adik-adik Victory Kids yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik dong semua? Ya, sungguh amat baik. Ya, sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, jangan rebahan yuk. Kita mau nyanyiin Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau nyanyiin lagu apa nih? Kita mau nyanyiin lagu Ku Istimewa. Ya, ayo mulai. Semuanya tepuk tangan yuk. Dunia boleh katakanku
Baik, halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sangat senang sekali ya kita bertemu kembali ya. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan hari yang baru. Terima kasih juga kami boleh diberikan kesempatan untuk tetap berbakti Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana saja pada saat hati kami mau berbakti, mau menyembah Engkau. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, biar Tuhan yang akan sertai hamba-Mu, akan sertai kami semua, untuk kami boleh mendengarkannya dan terlebih melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, oke. Ya, anak-anak, satu hal yang kita pelajari selama beberapa minggu ini adalah bahwa kita sedang belajar tentang benar. Tentang Tuhan Yesus ya. Anak-anak Indria, anak-anak Pratama, kalian pasti senang sekali ya kalau belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kita akan belajar dari satu kehidupan Tuhan Yesus ya. Kita akan ambil satu tema, yaitu Yesus dicobai iblis. Nah, kalau Yesus cobai iblis, maka ayat Alkitabnya diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Nanti kalian boleh yang udah bisa baca Alkitabnya sendiri. Tapi kalau yang belum, minta tolong mama papa ya untuk mendengarkannya ya. Mama papa membacakan, kalian mendengarkan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu hidup seperti kita semua. Dia itu 100% manusia ya. Tapi bedanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100% juga. Ya, dia adalah Allah. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Membuktikannya kita lihat. Ada satu peristiwa. Ya, suatu hari iblis membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Wah, apa itu padang gurun? Kalau kalian tahu ya, nanti kalian buka-buka gitu di buku. Padang gurun itu suatu lapangan yang luas. Tapi panas sekali. Cuacanya tidak bisa kita duga-duga ya. Tidak ada kehidupan di sana ya, tidak ada kehidupan. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke sana. Setelah apa? Setelah 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Enggak makan, enggak minum. Wah, kalau kalian gimana? Kalau enggak makan gimana? Lapar ya? Sama, tante juga lapar. Kalau enggak minum gimana? Iya, betul, haus. Nah, Tuhan Yesus merasakan itu semua. Tuhan Yesus merasakan haus, merasakan lapar. Nah, inilah yang diketahui oleh iblis. Ya, iblis bilang sama Tuhan Yesus begini. Yesus, kamu kan 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Kamu kan pasti apa? Pasti tahu ya kita lapar ya. Tuhan Yesus lagi merasakan itu. Lalu iblis bawa ke satu tempat. Nah, tempat itu ada batu-batu. Nah, kok dibawa ke batu-batu ya? Nah, iblis bilang gini. Yesus, kalau engkau anak Allah. Kalau engkau luar biasa. Kalau engkau hebat. Jadikan batu ini jadi roti. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mampu gak? Mampu sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, dikatakan bahwa dia tidak boleh mencobai Bapaknya. Maka Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Wah, iblis bilang, wah aku udah KO nih. Tuhan Yesus bisa jawab, ya. Tuhan Yesus bisa jawab, walaupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dia melawan Allah Bapaknya. Dia tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu, pada saat dia mengikuti perkataan iblis, maka dia taat pada iblis. Setelah itu, iblis membawa lagi Tuhan Yesus ke satu bukit. Ya, lalu dinaikin ke bukit. Nah, kalau kalian naik ke satu bukit atau misalnya di Bandung ke Dago, ya,
ke bukit di Dago atau ke Lembang. Ya. Kalau malam-malam kalian akan lihat gedung-gedung di kota Bandung yang bagus-bagus dan semuanya. Itu juga yang Tuhan Yesus lihat ya. Lalu iblis bilang, Yesus, coba lihat itu. Lihat sekelilingmu. Banyak harta, banyak segala hal. Itu semua akan diberikan padamu. Kalau engkau Yesus menyembah aku. Kata iblis begitu. Nah, Yesus bilang apa? Wah, kalau kita mungkin akan lakukan. Mungkin kita lihat, wah kita gak pengen punya mobil bagus. Lalu ada yang mau ngasih. Tapi dengan syarat harus menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin ya, ada yang mau, mungkin ya. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan kepadanya lah engkau harus terus berbakti, katanya seperti itu. Iblis mau, aduh ini apalagi ya? Apalagi yang harus aku kasih nih sama Yesus. Akhirnya iblis bawa lagi ke bait Allah. Ke tinggi sekali ya. Tinggi sekali ke buungannya ya. Lalu setelah dilihatin. Lalu iblis bilang, hei Tuhan Yesus. Hai Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Nah, kira-kira mampu gak Yesus sebenarnya? Apa? Iya, sangat mampu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang seperti ini. Tuhan Yesus tahu bahwa iblis manakala mengatakan begini. Kalau engkau jatuhkan tubuhmu ke bawah, maka Allah Bapamu akan menyelamatkan engkau. Nah, di sini tipu muslihat iblis. Sepertinya dia benar, tanda petik. Tapi sekali lagi, karena Yesus sangat bergaul erat dengan Tuhan, dia membalasnya dengan firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya mengatakan begini, ada firman tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, akhirnya setelah 3 kali diminta, akhirnya iblis KO. Kalau di film karton aja, wow gitu ya. Jatuh, iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini semua kalian lihat ya bahwa ada banyak pelajaran ya. Pelajarannya adalah bahwa situasi apapun, keadaan apapun akan dipakai oleh yang jahat, oleh iblis untuk mengelabui kita. Misalnya begini ya. Yang pertama misalnya mama papa tahu siapa ya? Oh Jo misalnya lagi batuk nih. Lagi batuk, lagi pilek. Lalu maminya bilang, Jo gak boleh makan es. Gak boleh minum. Minum apa makan ya es ya? Makan es krim. Ya, kamu gak boleh makan permen. Nanti ini kamu sakit. Lalu Jo bilang, enggak mami, enggak mau. Jo pokoknya pengen es krim. Kalau Jo tidak dengar-dengaran. Tapi karena Jo dengar-dengaran, maka Jo bilang sama ini, oh gitu ya mami. Oke mami, aku akan nurut sama mami. Seperti itu. Itulah tanda ketaatan kita kepada Tuhan melalui orang tua kita. Melalui mama, melalui papa. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian lakukan kalau kalian taat pada Tuhan melalui orang tua kita. Bukan hanya melalui orang tua kita, melalui koko, melalui cici, melalui om, melalui tante, melalui ibu guru, bapak guru. Mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah dari ini semua kita melihat sekali lagi belajar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa dia luar biasa. Dia yang sudah lahir sebagai seorang bayi, ya, lalu hidup sebagai seorang anak, lalu dewasa, lalu melayani, lalu difitnah orang, lalu mati di kayu salib, lalu dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu berapa hari kemudian dia pergi ke surga
untuk menyediakan tempat bagi kamu, bagi tante, bagi om, bagi siapapun. Itulah berita Injil hari ini. Ya, sekali lagi Yesus dicobai oleh iblis, tapi bedanya dia tidak taat pada iblis, tapi dia lebih taat kepada Allah Bapanya. Sama seperti kita, kita juga akan taat kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang meminta kita untuk berbuat satu kebaikan. Ya, misalnya doa, baca firman, puji-pujian. Ayo ajak maminya, papinya kalau nggak mau puji-pujian, ayo mami, papi, ayo nyanyi buat Tuhan. Ayo baca firman Tuhan bersama-sama. Ya, sekian firman Tuhan. Kita akan belajar ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya ini kalau buat Indria agak panjang, tapi tante yakin kalian bisa. Ya, tante yakin kalian bisa. Yuk, di Lukas 4 ayat 8b. Ya, kalau ayat anak Indria boleh sampai sini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Indria boleh sampai situ, ya. Tapi kalau Pratama, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi agak panjang ya Pratama ya. Oke? Sekian firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sebelumnya kita akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang memimpin kami, membuat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Walaupun anak-anak Indria, anak-anak Pratama masih kecil, tapi kami percaya bahwa anak-anak ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di tengah keluarga ataupun dimanapun. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian online kami. Kami percaya bahwa kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih sayang dari Allah Bapa akan menyertai kami sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dadah.